Adrien Rabiot meninggalkan Juventus pada tahun 2024, tak lama setelah kepergian Massimiliano Allegri dari klub tersebut. Keduanya kemudian meniti karir masing-masing di jalur berbeda. Saat ini, Rabiot bermain untuk Marseille dengan kontrak yang berlaku hingga 2026. Namun, pernyataan terbarunya memberi sinyal bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja sama dengan Allegri, meski itu berarti bergabung dengan AC Milan. Saya sering berkomunikasi dengan Allegri. Giovanni Rossi, penasihat De Zerbi, juga bekerja dengannya, dan saat ia menelepon saya, dia berkata, "Ayo ke sini. Saya akan memperkenalkanmu kepada ayahmu," ujar Rabiot. Ia menambahkan, "Saya bisa membicarakan banyak hal dengan Allegri, tidak hanya soal sepak bola. Saya sangat menghormatinya sebagai seorang pribadi. Dia punya mentalitas seorang juara. Jadi, jika suatu saat dia menghubungi saya pasti siap untuk berdiskusi dengannya." Chelsea saat ini dikabarkan sedang menjalani negosiasi intens untuk membawa pulang Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Ketertarikan klub London tersebut terhadap Gittens sebenarnya sudah muncul sejak Januari 2025. Kini, mereka berupaya menuntaskan kesepakatan sebelum Gittens tampil bersama Dortmund di ajang Piala Dunia antar klub. Menurut laporan dari The Telegraph, pemain muda itu memiliki klausul pelepasan senilai 50 juta pound. Sejak direkrut oleh Dortmund pada 2020 untuk bergabung dengan tim pengembangan, perkembangan karir Gittens sangat pesat. Ia berhasil menembus tim utama dan menjadi pemain kunci bagi di Borussen musim ini. Kendati Dortmund sempat mengganti pelatih karena performa yang tidak konsisten, Gittens tetap menunjukkan kualitasnya. Ia tampil dalam 48 pertandingan dan mencetak 12 gol, termasuk 1 gol krusial di Liga Champions melawan Real Madrid. Performa gemilang ini membuatnya dipanggil ke skuad timnas Inggris U21 dan semakin memperkuat minat Chelsea untuk memulangkannya ke Stamford Bridge. Menurut laporan dari The Athletic, Bryan Mbeumo telah menetapkan keinginannya untuk bergabung dengan Manchester United. Keputusan ini mendorong kedua klub untuk segera membuka pembicaraan demi mencapai kesepakatan terkait nilai transfer. Winger asal Kamerun tersebut berharap bisa mewujudkan impiannya bermain di Old Trafford. Transfer ini menjadi perhatian publik karena United tengah berada dalam masa peralihan dengan ambisi untuk kembali bersaing di papan atas. Mbeumo, yang dikenal karena kecepatannya dan kemampuan mencetak gol, dianggap bisa memberikan kontribusi penting bagi tim. Meski keinginan Mbeumo sudah jelas, realisasinya masih bergantung pada hasil negosiasi antara kedua klub. Tantangan utamanya adalah menyepakati harga, terutama karena United saat ini memiliki anggaran terbatas setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa. Di sisi lain, Brentford diperkirakan akan memasang bandrol tinggi untuk pemain andalannya tersebut. Ryan Cherki dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester City. Berdasarkan laporan dari Give Me Sport, pemain muda asal Prancis itu bersiap hengkang dari Lyon pada jendela transfer musim panas ini. Klub asal Ligue 1 tersebut disebut-sebut memasang harga sekitar 35 juta pound untuk melepas Cherki, yang saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya. Meskipun diminati oleh sejumlah klub elit lainnya, Cherki diyakini sangat tertarik bermain di bawah asuhan Pep Guardiola di Manchester City. Klub Premier League itu pun mempercepat proses negosiasi, karena Guardiola ingin memastikan sejumlah rekrutan utama sudah rampung sebelum Piala Dunia antar klub dimulai. Cherki sendiri disebut sangat antusias untuk segera mengenakan jersey Manchester City, dan proses kesepakatan antara kedua klub dikabarkan sudah mendekati tahap akhir. Namun demikian, nilai pasti dari transfernya masih belum ditentukan, karena Lyon berusaha mendapatkan keuntungan maksimal dari penjualan sang pemain di musim panas ini. Manchester United diperkirakan akan sangat aktif di bursa transfer musim panas 2025. Dikabarkan, Ruben Amorim menerima dana transfer yang dilaporkan di bawah 100 juta pound. Menurut The Guardian, pihak manajemen sepak bola United menargetkan Amorim agar dapat membentuk skuad kompetitif sebelum musim baru dimulai. Dalam perburuan pemain kali ini, United juga dikabarkan menunjukkan minat terhadap James McAtee, lulusan Akademi Manchester City. McAtee tidak masuk dalam skuad City yang akan tampil di Piala Dunia antar klub 2025, yang kemudian memicu spekulasi mengenai masa depannya di Etihad. Mirror melaporkan bahwa United terus memantau kemungkinan merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Sebelumnya, The Telegraph juga menyebutkan bahwa Newcastle United dan AC Milan turut mengamati perkembangan McAtee. Namun, kemungkinan City menjual langsung ke United dipandang sangat kontroversial, mengingat McAtee dianggap sebagai talenta masa depan yang menjanjikan. Liverpool tengah merancang transfer mengejutkan dengan mengincar Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Namun, kehadiran pemain muda asal Jerman itu berpotensi memicu ketegangan internal sejak awal kedatangannya di Anfield. Menurut laporan dari Sky Germany, Wirtz ingin mempertahankan nomor punggung 10 yang telah ia kenakan selama 2 musim terakhir di Leverkusen. Jika permintaan ini dipenuhi, maka Alexis Mac Allister kemungkinan harus menyerahkan nomor tersebut. Mac Allister sebelumnya pernah mengungkapkan makna penting di balik pilihannya menggunakan nomor 10 ketika bergabung dengan Liverpool. Bagi pemain Argentina, nomor ini memiliki nilai simbolis yang besar, mengingat legenda seperti Diego Maradona dan Lionel Messi pernah mengenakannya. Karena itu, kehilangan nomor 10 tentu akan menjadi hal yang berat bagi Mac Allister, dan bukan sekadar persoalan teknis semata. Milos Kerkez menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini, dan sudah menjadi target sejumlah klub sejak bursa transfer musim dingin.
Liverpool dan Manchester City sempat dikaitkan sebagai destinasi potensialnya. Namun, kini Manchester City tampaknya menarik diri dari persaingan, membuka jalan bagi Liverpool yang baru saja menjuarai Liga Primer untuk mengambil langkah konkret di bursa transfer musim panas. Ketertarikan Liverpool terhadap Kerkez mencerminkan kebutuhan mereka untuk memperkuat sektor pertahanan, khususnya di posisi bek kiri. Langkah ini juga menandakan ambisi The Reds untuk terus bersaing di level tertinggi. Meski begitu, proses untuk merekrut Kerkez diprediksi tidak akan berjalan mulus. Bournemouth dikenal sebagai klub yang keras dalam urusan negosiasi. Menurut laporan dari iNews, Liverpool sudah menyiapkan tawaran resmi pertama untuk sang pemain, yang oleh Bournemouth dihargai sekitar 45 juta pound. Namun, kabarnya tawaran awal Liverpool akan berada di bawah angka tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketegangan dalam proses negosiasi. Setelah membantu Spanyol meraih gelar juara Euro 2024, performa Lamine Yamal terus menunjukkan peningkatan. Pada musim lalu yang baru saja berakhir, ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik, dengan kontribusi 18 gol dan 25 assist dalam 55 pertandingan. Dari segi pencapaian individu, Yamal dinobatkan sebagai pemain muda terbaik tahun lalu. Tahun ini, namanya juga masuk dalam tim terbaik La Liga dan Liga Champions. Tak mengherankan, jika ia kerap dibandingkan dengan Lionel Messi. Menurut Direktur Olahraga Barcelona, Deco, Yamal membutuhkan lingkungan yang mendukung, agar dapat terus berkembang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga Yamal dari potensi gangguan eksternal, yang bisa menghambat karirnya ke depan. Kami berusaha membatasi hal-hal yang bisa membebani dirinya, karena seperti yang Anda tahu, sponsor dan banyak pihak lainnya seringkali menginginkan waktu atau perhatian darinya, ujar Deco. Napoli dikabarkan tengah aktif mencari sosok pengganti Kvaratskhelia, yang bergabung dengan PSG pada musim lalu. Sebagai bagian dari rencana tersebut, Napoli dikabarkan mengincar pemain sayap PSG asal Korea Selatan, Lee Kang-in, yang dinilai bisa menjadi opsi transfer menarik, dan saling menguntungkan bagi kedua klub. Lee Kang-in sendiri mengalami penurunan menit bermain sejak kedatangan Kvaratskhelia ke klub ibu kota Prancis tersebut. Padahal, performanya musim lalu di Ligue 1 cukup impresif, dengan catatan 6 gol dan 6 assist, statistik yang menunjukkan kontribusinya dalam skema permainan tim. Menurut laporan dari Sport, Napoli ingin memanfaatkan situasi ini untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu ke Stadio Diego Armando Maradona. PSG kabarnya membandrol Lee Kang-in dengan harga sekitar 40 juta euro. Namun, mengingat hubungan baik yang terjalin antara kedua klub, bukan tidak mungkin tercapai kesepakatan dengan nilai yang lebih rendah. Musim panas ini, Chelsea kembali menaruh perhatian besar pada Brasil. Nama Estevão Willian mencuri perhatian, usai kepindahannya ke Chelsea diumumkan secara resmi dengan nilai transfer mencapai 51 juta pound. Meskipun telah menjadi pemain Chelsea, Estevão belum bergabung dengan tim yang kini dilatih Enzo Maresca. Ia masih bermain untuk Palmeiras, menuntaskan bab terakhir karirnya di tanah kelahirannya. Estevão bukanlah sekadar pemain muda biasa. Di usianya yang baru 17 tahun, ia sudah mencatatkan jumlah gol dan assist yang melampaui Torrehan Neymar saat membela Santos di usia yang sama. Namun, sesuai dengan aturan FIFA, Estevão baru diizinkan resmi bergabung ke klub barunya, setelah menginjak usia 18 tahun. Kini, batas usia itu memang telah dilewati, tetapi sang pemain tetap belum bisa menjalani debutnya bersama Chelsea. Sebab, partisipasi Palmeiras dalam ajang Piala Dunia antar klub, menyebabkan rencana tersebut tertunda, dan akan resmi pindah ke London, usai gelaran kompetisi tersebut selesai. Setelah menjalani musim yang kurang memuaskan secara pribadi, Ansu Fati akhirnya mengambil langkah besar dengan meninggalkan Barcelona. Pemain muda yang sebelumnya dijuluki sebagai calon penerus Lionel Messi itu, akan melanjutkan karirnya di Ligue 1 bersama AS Monaco. Yang menarik, Fati lebih dulu menolak tawaran serius dari Chelsea. Klub asal London itu telah menunjukkan ketertarikan besar, bahkan sudah menjalin komunikasi resmi. Namun, Fati memilih untuk menolak, dan mengalihkan pilihannya ke Monaco. Menurut laporan Mundo Deportivo, keputusan Fati bukan didasari oleh faktor finansial atau popularitas liga, melainkan karena Monaco dinilai memberikan kepercayaan yang lebih nyata, dan terencana terhadapnya. Bagi Fati, tawaran Chelsea tidak cukup meyakinkan. Pengalamannya melihat nasib Joao Felix yang dipinjam dari Barcelona, namun kesulitan mendapat tempat di tim utama Chelsea, menjadi pelajaran penting dalam pengambilan keputusan ini. AC Milan kini harus bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Theo Hernandez, yang kabarnya tertarik menerima tawaran besar dari Al Hilal. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Milan perlu segera mencari pengganti sepadan di posisi bek kiri. Salah satu nama yang langsung mencuat adalah Andrea Cambiaso. Pelatih baru Milan, Massimiliano Allegri, disebut sangat tertarik membawa Cambiaso dari Juventus. Allegri mengenal baik kemampuan sang pemain, karena pernah bekerja sama dengannya di Turin. Meskipun langkah ini tidak akan mudah, peluang tetap terbuka. Namun, keberhasilan transfer ini akan sangat bergantung pada strategi dan kekuatan negosiasi klub. Peran Allegri bisa sangat krusial, terutama karena kedekatan pribadinya dengan sang pemain, yang memungkinkan Cambiaso langsung beradaptasi dalam sistem yang sudah familiar baginya. Napoli menunjukkan keseriusannya menyongsong musim baru. Setelah berhasil merebut Scudetto dan lolos ke Liga Champions, klub ini langsung bergerak cepat memperkuat skuadnya. Salah satu langkah besar yang tengah diupayakan adalah merekrut Kevin De Bruyne. Berdasarkan laporan Sky Sport Italia,
Proses negosiasi dengan sang gelandang hampir rampung. Pemain asal Belgia tersebut dikabarkan akan hengkang dari Manchester City, dan Napoli menjadi kandidat utama klub barunya. Jika transfer ini berhasil, bisa menjadi salah satu kejutan terbesar di Serie A musim panas ini. Meski begitu, ambisi Napoli tidak berhenti di situ. Mereka juga membidik Davide Fratesi sebagai partner ideal di lini tengah. Strategi yang diusung adalah memadukan pengalaman dan energi muda untuk menghadapi musim yang menantang. Namun, Napoli bukan satu-satunya klub yang mengincar Fratesi, sebab AS Roma juga berniat merekrutnya pada musim panas mendatang. Menurut laporan Il Mattino, Napoli tengah merencanakan langkah besar untuk mendatangkan Rafael Leao. Direktur olahraga mereka, Giovanni Manna, disebut-sebut sedang memantau perkembangan situasi Leao di AC Milan, dan menanti peluang yang tepat, terutama jika muncul ketegangan antara sang pemain dan klubnya. Namun, Napoli menyadari bahwa merekrut Leao bukanlah hal yang mudah. Dari sisi biaya, mereka juga mempertimbangkan alternatif seperti Federico Chiesa dan Riccardo Orsolini, yang dinilai lebih terjangkau, baik secara finansial maupun dalam hal negosiasi. Meski begitu, Napoli memiliki satu keunggulan penting, yakni keikutsertaan mereka di Liga Champions. Leao diketahui ingin terus tampil di level tertinggi Eropa, dan dengan absennya Milan dari ajang tersebut musim depan, Napoli bisa menjadi pilihan menarik. Di sisi lain, persaingan juga datang dari luar Italia. Media Jerman, Kicker, melaporkan bahwa Bayern Munchen telah ikut bersaing dalam perburuan Leao. Setelah menjalani masa peminjaman yang tidak berjalan sesuai ekspektasi, Chelsea mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Jadon Sancho secara permanen. Keputusan ini diambil karena kedua pihak gagal mencapai kesepakatan terkait syarat pribadi, terutama mengenai nilai transfer dan detail kontrak. Negosiasi antara Sancho dan pihak Chelsea tidak menemukan titik temu, sehingga klub asal London tersebut harus membayar klausul penalti sebesar 5 juta pounds, sebagai konsekuensi pembatalan kesepakatan awal. Dengan demikian, Sancho resmi kembali ke Manchester United. Namun kembalinya Sancho ke Old Trafford tidak membawa angin segar. Manchester United telah mengumumkan bahwa pemain asal Inggris itu masuk dalam daftar jual untuk bursa transfer mendatang. Penampilan Sancho yang dinilai jauh dari harapan selama memperkuat setan merah, menjadi faktor utama di balik keputusan ini. Klub kini berniat melepasnya, demi membuka ruang bagi rekrutan baru yang lebih cocok dengan rencana pelatih anyar, Ruben Amorim. Real Madrid menghadapi kendala besar dalam rencana transfer mereka pada bursa musim panas ini. Klub asal Spanyol itu dikabarkan memiliki minat kuat terhadap Vitinha, gelandang milik PSG. Namun menurut laporan dari Vichages, keinginan tersebut harus ditunda sementara waktu. PSG secara tegas menolak segala kemungkinan untuk melepas Vitinha. Pemain asal Portugal itu baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama klubnya, termasuk berperan penting dalam keberhasilan tim meraih trofi Liga Champions. Pelatih PSG, Luis Enrique, menganggap Vitinha sebagai sosok yang tak tergantikan. Ia bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga telah menjadi bagian krusial dalam taktik permainan yang ia terapkan. Enrique bahkan dikabarkan telah meminta pihak manajemen klub untuk menjaga Vitinha dari segala bentuk pendekatan transfer, tak peduli seberapa besar tawarannya. Son Heung-min kembali menjadi sorotan, usai sukses mengantarkan Tottenham Hotspur meraih trofi Liga Eropa 2025. Kini, pemain yang juga menjabat sebagai kapten timnas Korea Selatan itu, tengah diminati sejumlah klub asal Arab Saudi, yang ingin mendatangkan pemain berkelas dunia untuk memperkuat tim mereka. Minat dari klub-klub Saudi terhadap Son sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi dan rencana Tottenham untuk merombak skuad, peluang kepindahannya pada bursa transfer musim panas kali ini semakin terbuka. Situasi tersebut menempatkan Son dalam posisi penting untuk menentukan arah masa depannya. Apakah akan tetap bertahan di Spurs, atau menerima tantangan baru di kawasan Timur Tengah? Bagi Son, keputusan ini bukan hanya soal finansial, tetapi juga berkaitan dengan warisan karir dan tantangan baru menjelang masa pensiunnya. Pada musim lalu, Thomas Partey tampil sebagai salah satu pemain kunci di lini tengah Arsenal. Permainannya yang solid dan konsisten, membuat Mikel Arteta meminta manajemen klub untuk memperpanjang kontraknya. Namun hingga saat ini, kesepakatan baru belum juga tercapai. Menurut laporan dari Mirror, Arsenal terancam kehilangan Partey pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang asal Ghana tersebut, disebut-sebut lebih memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Awalnya, Partey berniat melanjutkan karirnya di Arsenal, dengan memperpanjang kontrak. Namun rencana itu berubah, setelah ia menerima panggilan langsung dari Hansi Flick. Pelatih asal Jerman tersebut, dikabarkan berhasil membujuk Partey untuk pindah ke Camp Nou. Akibat pembicaraan tersebut, Partey memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, dan memilih melanjutkan karir di klub asal Katalan tersebut. Manchester City diperkirakan akan cukup aktif di jendela transfer musim panas 2025. Klub tersebut tengah memburu sejumlah pemain untuk memperkuat skuad mereka, agar tetap kompetitif musim depan. Salah satu nama yang menjadi incaran adalah gelandang andalan AC Milan, Tierney Reinders. City disebut sangat serius dalam mengejar tanda tangan Reinders, dan telah melakukan pendekatan langsung kepada pihak Milan. Di sisi lain, Milan tidak menolak tawaran tersebut. Rossoneri kabarnya terbuka terhadap negosiasi, karena berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Menurut kabar terbaru, pembicaraan antara kedua klub telah memasuki tahap akhir. Jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, menginformasikan bahwa Reinders telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester City.
Kini, proses tinggal menunggu persetujuan resmi dari Milan. Jika semuanya berjalan lancar, transfer ini diprediksi akan selesai sebelum digelarnya Piala Dunia antar klub. Antony menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Real Betis. Selama membela Los Verdiblancos, winger berusia 24 tahun itu perlahan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Meskipun Betis sempat berkeinginan untuk mempermanenkan statusnya, mereka dikabarkan tak mampu memenuhi harga yang diminta oleh Manchester United. Kondisi ini membuka peluang bagi klub lain untuk mendekati sang pemain. Berdasarkan laporan eksklusif dari Vicajes, Juventus kini muncul sebagai calon kuat tujuan baru bagi Antony. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Juventus tidak hanya sekadar tertarik, tetapi sudah mulai mengambil langkah nyata untuk mendatangkannya. Pihak klub disebut telah menjalin komunikasi dengan agen Antony guna membahas kemungkinan transfer. Selain itu, Juventus juga telah menghubungi Manchester United untuk memulai negosiasi terkait skema kepindahan, mengingat Antony tidak termasuk dalam rencana pelatih baru, Ruben Amorim.